401. Setelah dua pria itu pergi, Damar mengerutkan bibir dan mengeluh, dua pria itu memang sampah. Lalu, dia memandang pada si Codet, Codet, kamu juga berasal dari Night Watcher, tidak apa-apa kalau ingin merekrut orang. Tetapi kamu harus mengawasi mereka, jangan melakukan hal seperti dulu lagi. Codet berbatuk lalu menjawab, aku tahu, aku baru membuka lowongannya juga. Kemudian, dia bercerita dengan semangat, kamu tidak tahu, aku hari ini sudah menerima kira-kira 2000 orang, ada 50 hampir 60 orang yang bertingkat puncak. Mereka mengira aku sudah bertingkat dewa, dan aku tidak berani menyangkalnya. Aku merasa sedikit bersalah, seandainya mereka mengetahui kebenarannya, aku pasti gawat. Damar menepuk bahunya dan menghiburnya, kamu harus mempercayai aktingmu. Lalu, Damar mengambil tas yang di lantai dan memberi kepada Kak Devin. Kak Devin, terimalah uang ini dan pakailah, mereka tidak berani mencari masalah pada kalian lagi. Sepasang suami istri itu tertegun, lalu melambaikan tangan, tidak boleh seperti ini. Hati kami tidak tenang kalau mengambil uang sebanyak ini. Damar menepuk bahunya dan berkata, ingatlah, jalan Sukamiskin ini sudah berbeda dengan yang dulu. Pakailah uangnya sesuka hati, dan perbaiki kondisi hidup kalian. Setelah itu, dia berbalik badan dan menuju rumah. Si Codet segera mengikutinya. Damar, aku ada urusan penting yang harus bicarakan padamu. Ada apa? Damar kembali ke ruangan dan bertanya. Kali ini, kebanyakan orang bertingkat puncak yang bergabung berasal dari distrik utara. Sepertinya mereka terlibat dalam masalah, dan mereka meminta tolong pada aku. Mereka berharap aku bisa membantunya negosiasi dengan Harry, supaya Harry bisa melepaskan keluarga-keluarga mereka. Harry sepertinya menahan keluarga-keluarganya, dan memaksa mereka untuk mengikuti pertarungan di Kolosseum. Tapi, kamu tahu sebenarnya aku hanya mencapai tingkat tinggi. Kakiku akan lemas ketika menghadapi seorang tingkat dewa, bagaimana cara aku negosiasi dengannya? Codet merasa bingung. Si Codet bertanya lagi tanpa daya, jadi, aku ingin meminta bantuanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Damar meraba hidungnya sambil merenung. Kemudian, dia menjawabnya, pergilah dan beritahu pada mereka semua, kita akan memulai Holy War terhadap distrik utara. Si Codet terjatuh di lantai ketika mendengar kata-kata Damar, otaknya menjadi kosong seketika. Holy War, ini berarti Damar ingin menantang Holy Master yang di distrik utara. Beliau adalah keberadaan yang sudah mencapai tingkat dewa. Dan sosok itu sudah lama menetap di Sin City, hanya Master Ghost yang tahu tentang kemampuan aslinya seperti apa. Apakah kamu serius? Si Codet terkejut. Damar tersenyum, tentu saja serius, tujuanku datang kali ini, yaitu membunuh si Holy Master yang di distrik utara. Kebetulan kamu sudah merekrut begitu banyak anggota baru, maka kamu cocok menggantikan posisinya sebagai Holy Master yang baru. Si Codet menjilat bibir, namun dia masih sedikit khawatir tentang ini. Tenang saja, aku dapat membunuh Harry dalam satu serangan. Dan juga, pihak kita tidak hanya ada satu orang yang bertingkat dewa saja, kata Damar dengan tenang. Dugaan Damar, yaitu kira-kira ada 3 orang tingkat dewa di distrik utara. Jika hanya dia sendiri, memang sedikit sulit untuk melawan orang-orang itu. Tetapi Thalia sudah kembali saat ini, dan dia pun mencapai tingkat dewa. Ini berarti bahwa Thalia setidaknya dapat mengalahkan salah satu lawan. Lalu Damar yang menghadapi sisa 2 orang itu, meskipun mereka adalah peringkat 6 dan 7 dalam daftar master, tetapi Damar tetap bisa melawannya. Eden ditambah Alan Hibbard, mungkin mereka lebih hebat daripada kombinasi David dan Peter. Lagi pula, David dan Peter sudah berusia tua juga. Damar mendapatkan 5 tulang naga, ditambah 2 tulang yang di tangannya, maka totalnya ada 7 tulang naga. Setelah dia mengabsorsi semuanya, dia merasa dirinya mampu melawan Hotgeist.
Ketika dia melawannya pada hari itu, dia tahu bahwa masih ada banyak perbedaan antara dia dengan Hotgas. Tetapi mungkin ini akan berubah jika dia mengabsorpsi 7 tulang naga lagi. Si Codet merenungkan kembali apa yang Damar katakan, lalu dia berkata, "Baik, aku akan pergi untuk memberitahu pada mereka, supaya mereka bisa bersiap-siap dulu, dan besok kita akan berperang." Baru saja dia bangun dari lantai, Damar tiba-tiba bertanya padanya, "Codet, apa kamu pernah berpikir untuk pergi dari kota ini?" Badan si Codet membeku seketika. Dia telah terbuang ke kota ini selama 20 tahun, awalnya dia memang pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi setelah waktu berlalu, dia sudah menyerap pemikiran seperti itu. Tetapi ketika Damar mengungkapnya, jantungnya tidak tahan dan berdetak dengan kencang. Apakah dia ingin pergi? Tentu saja iya, dia pernah mengalami dunia yang ada di luar, maka dia tahu kehidupan di luar seperti apa. Dia selalu mengharapkan kedamaian, dan kehidupan yang menyenangkan. "Aku ingin pergi dari sini," dia menengadah dan menatap pada Damar, "bahkan jika aku harus meninggalkan semua yang baru saja aku dapatkan, aku tetap ingin pergi. Rekrutlah lebih banyak orang." Damar tersenyum, "Jika sudah waktunya, aku akan membawa kalian semua pergi bersamaku. Kita akan pergi ke negara O untuk membunuh Dempsey." Si Codet mengepal tangannya. Dempsey adalah musuhnya Damar, sedangkan Pugo adalah musuhnya. Kehidupan si Codet sangat susah, terutama waktu ketika dia datang ke Sin City pada awalnya. Rekan-rekannya semua mati di tangan Dempsey. Tetapi dia tahu bahwa mungkin dia tidak bisa membalas dendam. Dia tidak memiliki bakat, dan dia sudah lama terjebak di tingkat tinggi. Bagi Thalia dan lainnya, melewati tingkat dewa adalah rintangan yang besar. Sedangkan bagi si Codet, tingkat puncak juga merupakan rintangan yang mustahil. Dia tahu betapa banyak perbedaannya dengan Dempsey. Tetapi semua sudah berbeda saat ini. Sejak kemarin, dia menyaksikan segala yang dilakukan oleh Damar. Dia telah melihat darah-darah yang mengalir itu dan betapa banyak mayat yang ada di lantai. Dia mengangguk kepala dan menjawab, "Baik." Setelah berkata, dia lekas berbalik badan lalu keluar dari ruangan. Pada saat ini, Thalia dan Lilia berjalan turun dari tangga. "Kamu ingin membawa penggila-penggila ini pergi dari Sin City?" "Ya, benar," jawab Damar. Lilia memperingatinya, "Damar, kamu jangan bertindak impulsif. Tahukah kamu bahwa itu adalah bencana bagi dunia luar? Tidak aman kalau ribuan orang dari dunia bawah tanah kabur dari Sin City. Aku akan menemukan cara untuk mengatur orang-orang ini," Damar lanjut berkata, "dan juga, memangnya kita ada pilihan lain. Tujuan kita adalah negara O, markas utamanya Dempsey. Kecuali aku selevel Iman Armada, kalau tidak, kita tidak mungkin ada kesempatan sama sekali. Kalau kamu pergi ke situ, ini berarti kamu memulai perang dengan Night Watcher yang di negara O." Lilia menghela napas, "Tidak perlu melakukan sampai seperti ini." Damar menengadah dan berkata, "Aku tidak hanya memulai perang, aku juga akan pergi ke markas tentara koalisi dan aku ingin bertanya mengapa mereka memecat aku. Si Dempsey adalah pahlawan seluruh umat manusia, memangnya aku bukan?" Damar menepuk meja dengan keras dan mencibir. Kedua gadis ini terdiam setelah mendengar kata-katanya, lalu Thalia menghela napas. "Ya, benar, selama bisa membalas dendamnya Tata, hal apapun juga tidak masalah. Pakailah orang-orang dari Sin City saja, kamu tetap bisa melindungi umat manusia dengan cara ini," kata Thalia. Lilia menatap pada Damar dengan serius, "Aku berharap kamu bisa mengaturnya dengan baik." Damar menunjukkan senyum padanya, "Ayo kita pergi ke Kolosseum, turnamen sudah akan mulai." "Ya," Lilia menganggukkan kepala. Damar naik ke lantai atas dan mengambil kedua pedangnya. Thalia terus meminta untuk pergi, tetapi mereka hanya memiliki 5 tiket. Akhirnya, tiketnya Chris telah direbut oleh Thalia.
Dia sama sekali tidak berani melawan, karena dia adalah orang yang paling takut pada Thalia dalam tim 11.762. Pertama kali dia bergabung dengan tim ini, dia sering merayu Thalia karena merasa dia sangat cantik. Namun, dia sering dipukuli Thalia selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa Thalia membantunya untuk meraih tingkat puncak. Mereka mengendarai 2 mobil lagi dan bergegas menuju Kolosseum di distrik utara. Pada saat yang sama, di tempat tinggalnya si Codet, orang-orang sedang berkumpul untuk mendengar pidato si Codet. Aku menyatakan pada hari ini, si Codet melirik perkumpulan orang yang di bawah dan berteriak, The Next akan memulai Holy War terhadap distrik utara pada besok hari. Bersambung 402. Setelah si Codet selesai bicara, para pendengarnya berseru dengan penuh kegerahan. Holy War, dan dimulai besok. Apakah ini adalah pertandingan antar para Holy Master? Aku pikir aku sudah gila. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa menyaksikannya. Tidak hanya menyaksikan, aku bahkan bisa mengikuti Holy War di Sin City pada suatu hari. Di hadapannya si Codet, anggota-anggota baru The Next sudah menggila. Seseorang berseru, Kak Codet memang orang bertingkat dewa, dan juga yang terhebat. Jika kita menang dalam perang ini, maka kita adalah anak buahnya Holy Master baru. Mulai sekarang, kita adalah orang terkeren di kota ini. Tetapi ada beberapa orang yang hanya terdiam, dan wajah mereka terlihat cemas. Beberapa orang ahli sedang berdiri di barisan terdepan, dan kebanyakan dari mereka berasal dari distrik utara. Wajah semua orang terlihat bergerah, tidak ada satupun yang berpikir bahwa si Codet akan mengambil keputusan demikian. Menantang Harry, dan memulai Holy War. Jika menang, keluarga-keluarga mereka dapat dilepas. Jika kalah, mereka tidak bisa membayangkan akibatnya. Mereka menatap si Codet di atas dengan pandangan yang tulus. Melihat kerumunan yang bergerah, hati si Codet sedikit tergerak. Sialan, aku bukan orang yang bertingkat dewa, serunya dalam hati. Tetapi dia sudah menyatakan ini, dan Damar pun sudah berjanji padanya. Maka dia hanya bisa mempercayai Damar. Si Codet menghela napas dan berkata lagi, aku tahu kalau ada beberapa dari kalian yang takut pada orang tingkat dewa. Setelah perang mulai, aku akan mengatasi Harry. Aku pasti akan menyelesaikannya. Tentu saja, aku tidak akan berkata apapun pada orang yang takut. Berperanglah. Di bawah, Henry mengeluarkan pedangnya dan berteriak. Berperang, berperang, berperang. Pedang-pedang dikeluarkan secara satu persatu, dan semua orang menunjuk senjatanya ke langit. Melihat adegan ini, si Codet merasa sangat semangat. Dia menghela napas, baik. Aku berjanji akan melindungi kalian, meskipun aku adalah orang yang mati pertama. Apabila menang, aku tidak bisa menjanjikan kehidupan yang kaya pada kalian. Kalian juga sudah mengetahui aku seperti apa, aku adalah orang miskin yang malang. Tetapi aku bisa berjanji bahwa tidak ada orang yang berani menindas kita lagi di kota ini. Hidup Kak Codet! Teriak kencang seseorang bertingkat puncak. Banyak orang bersedia bergabung dengan si Codet, tidak hanya karena reputasinya yang menyeramkan, namun juga karena kesetiaannya. Karena satu anak buahnya terculik, dia berani menyerang markas Edgar dan membunuh anak buah Edgar. Inilah bukti kesetiaannya, dan orang-orang terpesona dengan ini. Dengan raungan mereka, berita bahwa si Codet akan memulai Holy War di distrik utara besok juga menyebar dengan lekas. Tentu saja, Damar tidak tahu tentang peristiwa ini. Pada saat ini, dia sudah tiba di Kolosseum. Setelah berbicara dengan Lilia dan yang lainnya, dia berjalan ke ruang tunggu sendirian. Ketika dia tiba di ruang tunggu, ada beberapa orang lain di dalamnya, termasuk Aoki. Setelah melihat Damar datang, dia menghampirinya dan menyapa, halo, Om. Damar meraba hidungnya, dia merasa panggilannya pada dirinya agak aneh.
Wajar kalau Aoki memanggilnya Om karena dia mengenakan riasan sebelumnya. Tetapi dia sudah menghapus riasannya, dia masih saja memanggilnya seperti itu. Damar berbatuk lalu bertanya padanya, "Apa kamu berminat mengikuti Holy War besok?" Aoki tercengang, kemudian dia tiba-tiba bertanya, Kamu akan bertindak pada Harry pada besok hari?" Damar mengangguk dan menjawabnya, "Ya, benar. Apakah kamu berminat bergabung?" Aoki menghela napas lalu mengangguk, "Boleh, beritahu aku waktunya nanti." Pemenang 3 kelompok lain melirik ke arah Damar, ekspresinya sedikit tanpa daya. Karena seorang bertingkat dewa telah bergabung, maka pertarungan kali ini tidak seimbang. Mereka bahkan tidak bersemangat sama sekali jika menghadapi Damar. Mereka datang hanya untuk menyelesaikan pertandingan saja. Pada saat yang sama, berita bahwa si Codet akan menantang distrik utara besok sedang menyebar dengan cepat ke seluruh Sin City. Di Manor Raisa, distrik timur, sebuah pos penjaga terletak di posisi tinggi manor ini, dan di sini bisa menikmati berbagai pemandangan Sin City. Raisa sedang bersembunyi di sana seperti seekor kucing, dan dia sedang merenungkan sesuatu. Ana yang berpakaian seperti seorang pembantu mendekatinya saat ini. Dia menyapanya dengan hormat, "Ibu, aku ingin punya waktu sendirian sebentar. Jangan menggangguku," kata Raisa dengan tidak senang. "Aku ingin bertanya sesuatu tentang The Next." Ana tersenyum masam. "Ya," alis Raisa terkerut, "organisasi yang Damar ikut bergabung itu. Ada apa memangnya? Bukankah semalam Damar membunuh semua anak buahnya Edgar? Lalu, orang-orang itu mengira itu adalah ulahnya si Codet dari The Next. Dan, banyak orang yang bergabung dengannya pada hari ini." Ana terdiam sebentar lalu lanjut berkata, "Aku barusan mendapat berita baru lagi. Si Codet mengatakan bahwa dia akan memulai Holy War terhadap distrik utara besok." Raisa terkejut. Dia bertanya pada Ana, "Dia akan mulai Holy War terhadap distrik utara?" "Ya, ini sepertinya adalah maskot dari Damar," kata Ana. Ekspresi Raisa sedikit berubah. "Kalau begitu, ini memang sedikit menarik." "Ibu," Ana berkata, "bukankah hari ini adalah turnamen finalnya Damar? Apa ibu tidak menontonnya hari ini?" Raisa tersenyum, "Apa serunya kalau dia mengikuti turnamen seperti ini? Orang-orang itu memangnya bisa melawannya. Pertandingannya pasti sudah selesai dengan cepat. Tapi, aku ingin mengecek apa sikap Hotgeist terhadap Holy War tersebut." Kata Raisa, "Bawa aku ke Kolosseum." Raisa berdiri di dalam suatu suite yang terletak di Kolosseum. Hotgeist sedang duduk sambil mencicipi anggur merah. Hanya ada dia sendiri dalam ruangan tersebut. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengangkat teleponnya dan berkata, "Halo. Halo." Sebuah suara terdengar, "Si Codet dari distrik timur akan memulai Holy War terhadap distrik utara. Mereka ingin menantang Harry." "Ya," alis Hotgeist terkerut mendalam. "Selain itu, Night Watcher Second yang dibawa oleh Pak Martin telah dijemput kembali oleh Damar." "Ya, aku tahu." Hotgeist mematikan telepon, dia melirik ke arah Kolosseum dan merenung. "Jika kamu memulai Holy War, dan kamu akan melawan 3 orang bertingkat dewa. Damar, apakah kamu ingin mencari mati?" Kemudian, dia berkata lagi, "Si bocah ini akan berperang besok. Apakah dia ingin bergegas pergi dari sini, dan menyelesaikan lukas harian?" Alisnya terkerut lagi, "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" Lucu sekali. Di ruangan sebelahnya, ada 4 orang yang duduk di dalamnya. Akhirnya Eden datang kali ini. Namun selain Eden, ekspresi yang lain tidak begitu bagus. Sebelumnya mereka masih berdiskusi tentang tindakan pada Damar, tetapi mereka tidak menyangka Damar mengambil inisiatif untuk memulai perang. Setelah Damar mengungkap dirinya kemarin, mereka bisa menyelidiki tentang Damar dengan sangat mudah. Termasuk tantangan yang Damar dan lainnya usulkan di Jalan Sukamiskin. Besok, Lukas menelan ludah, "Apa
Apa kita mundur saja? Alan Hibbert mencibir. Mundur? Untuk apa mundur? Tujuan kita kali ini memang untuk menyelesaikan si bocah itu. Untuk apa kita takut kalau dia yang menantang dengan inisiatif? Dasar kepenakut. Lalu, dia menoleh ke arah Eden. Apakah kamu ikut besok? Kalau tidak, kerjasama antara kami dengan orang yang ada di belakangmu itu akan berhenti. Memangnya pendapatmu bisa dihitung? Eden merasa tidak peduli. Memangnya kamu bisa mewakili Dempsey? Tentu saja bisa, kata Alan Hibbert dengan pelan. Eden berkata, kalau begitu, aku akan bertindak. Seberang rumah Leo, Jalan Sukamiskin. Si penipu tua itu tidak pergi ke Kolosseum hari ini. Dia tahu bahwa pertandingan hari ini tidak seru, jadi dia tidak berminat. Dia membawa Gina ke daerah tempat tinggalnya si Codet, dan membuka kios di situ. Tempat ini lumayan ramai. Dia memandang kerumunan bergairah yang ada di depannya, dan berkata sambil memegang dagunya, sepertinya akan terjadi sesuatu. Bersambung, 403. Di sebelahnya, Gina memiringkan lehernya dan berkata, apa maksudnya berubah? Aku bilang kota ini akan berubah. Penipu tua itu memiringkan lehernya dan berkata, gadis, apakah kamu ingin meninggalkan kota ini? Gina mengangguk dan berkata, jika ingin pergi nanti pun akan pergi, tetapi kuncinya adalah, bagaimana saya bisa pergi? Kamu saja tidak bisa mengalahkan Hot Gas, jadi gimana bisa pergi? Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi anak laki-laki yang melawan kita mungkin bisa mengalahkannya. Pada saat ini, penipu tua itu berkata, jadi jika kamu menikahinya dan memberinya anak, dia pasti akan mengeluarkanmu dari sini. Dia itu cukup menarik. Gina mengusap dagunya dan berkata, tapi dia sepertinya tidak menyukaiku. Dan aku merasa aku tidak secantik dokter yang selalu di sisinya itu. Tidak masalah. Penipu tua itu berkata, terserah kamu apakah orang tua itu bisa hidup bebas selama sisa hidupnya. Gina melipat bibirnya dan berkata, baiklah, aku akan mencobanya. Seluruh Sin City berasa berada dalam badai karena pengumuman si Codet, termasuk beberapa orang yang sedang menunggu dan melihat di antara kondisi ini. Di saat yang sama, di distrik selatan, Frye sedang berlutut di depan sebuah gedung. Dia menangis dan berkata, senior, aku memohon padamu. Balas dendam pada anakku. Dia benar-benar mati dengan menyedihkan. Dia dibunuh oleh Damar hanya karena dia menyerang beberapa orang miskin. Dia adalah Night Watcher Zero, tapi dia tidak memahami aturan dan tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah. Senior, tolong putuskan untukku. Aku tidak ada cara untuk bisa menang darinya. Tapi Anda pasti bisa melakukannya. Aku mohon untuk balaskan dendam anakku. Mohon Frey. Kamu kembali saja. Di dalam ruangan, ujar sebuah suara yang terdengar dari seseorang yang sudah agak tua. Kamu sudah berlutut selama 3 hari. Senior, jika kamu tidak ingin melakukannya, aku tidak mungkin berlutut begini. Ujar Frey dengan suara pelan. Kalau begitu kamu tidak usah berlutut. Terdengar suara dari sebuah telepon. Wajah Frey berubah, lalu menggertakkan giginya dan berkata, senior, apakah kamu juga takut dengan Damar itu? Terjadi keheningan di ruangan itu dan tidak ada yang menjawabnya. Pada saat ini, tidak sadar waktu telah menunjukkan pukul 5. Seluruh Kolosseum masih dipenuhi banyak orang. Padahal tiket sudah dibeli dari jauh-jauh hari. Pada saat ini, beberapa rangka besi perlahan mulai memanjang. Kemudian, 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang mulai berjalan menuju area tengah dari arah yang berbeda. Damar membawa sepasang belati di punggungnya. Perlahan berjalan ke tengah lapangan. Ketika komentator di tempat mengumumkan dimulainya permainan, mereka hanya menyerangnya secara simbolis, dan kemudian ketiga lainnya jatuh ke tanah. Damar menjadi satu-satunya orang yang berdiri di sana dan berhasil memenangkan pertarungan. Orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu kecewa.
Mereka juga ingin melihat tingkat dewa mengerahkan semua kekuatannya dan melihat drama 3 orang dari tingkat puncak menggabungkan kekuatannya untuk melawan tingkat dewa. Tapi hasilnya cukup mengecewakan. Setelah berhasil memenangkan kemenangan, komentator mengumumkan bahwa Damar telah menjadi juara, dan Harry yang memberikan hadiahnya. Ini adalah set yang sudah direncanakan sebelumnya. Menurut pemikiran Harry dan yang lainnya, kali ini mereka sedang memancing saja, dan mereka akan memancing Damar, lalu mereka menyelidiki Night Watcher, mengikuti pergerakan Damar dan membunuh mereka. Nantinya bebas rekrut seseorang pada saat itu, dan tulang naga akan secara alami kembali ke pemilik aslinya. Tapi sekarang, Damar telah membunuhnya. Dalam tatapan Hotgeist saat ini, dia mau tidak mau harus memberi Damar semua ini. Pada saat ini di tengah panggung, dikelilingi oleh 2 wanita cantik dengan pakaian terbuka, Harry perlahan berjalan ke arah Damar, tetapi matanya menunjukkan seolah dia tidak senang. Dia membawa sebuah kantong di tangannya. Ketika dia datang menghampiri Damar, dia menyerahkan kantong itu dan sebuah kartu bank kepada Damar. Damar menerimanya sambil melihat-lihat. Setelah memastikan bahwa memang ada 5 tulang naga di dalamnya, dia memandang Harry sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Apa perasaanmu, baikan?" Wajah Harry terlihat sangat kusut. Dia menatap Damar dan berkata, "Bocah, jangan bangga dulu. Karena kamu berani menantangku, kamu akan mati besok." "Beneran?" Damar menyeringai dan berkata, "Kalau begitu aku pikir kamu perlu menyelesaikannya sekarang." Setelah selesai mengatakannya, dia langsung mengeluarkan belati tanpa nama. Aura mengerikan di tubuhnya seolah memancar dan mengunci tubuh Harry. Pada saat yang sama, matanya menyipit dan berkata, "Crosscut." Harry, dia hanya seorang peringkat ke-12 dari daftar master. Kekuatannya jauh lebih buruk daripada David. Sekarang Damar tidak tahan dengan pemotongan silang pada jarak yang begitu dekat. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Melihat aura yang mengerikan di Damar, wajah Harry berubah menjadi sangat cemas dan dengan cepat mulai mundur. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Damar tidak akan memberikan wajah Hotgeist sama sekali. Perkataan Hotgeist kemarin sangat jelas, jika mereka memiliki masalah pribadi, maka akan diselesaikan juga secara pribadi. Tetapi pertarungan di Colosseum masih berlangsung secara normal, tetapi Damar, dia tidak memainkan pertarungan ini dengan akal sehat. Wajah Hotgeist pun menjadi berubah. Sudah terlambat untuk dihindari. Sering. Saat itu, sebuah belati melayang keluar dari jendela di atas sebuah ruangan. Itu adalah belati panjang seorang ksatria. Belati panjang itu menyentuh belati Damar dan langsung dipantulkan. Tapi kekuatan crosscut milik Damar menjadi berkurang setengahnya. Aura tingkat dewa milik Harry pecah dan akhirnya memblokir serangan diam-diam Damar. Penonton dalam area pertarungan pun kembali heboh kali ini. Awalnya pertarungan dikira telah usai, tetapi sekarang tampaknya ada pertarungan antara tingkat dewa untuk sementara waktu. Penonton berpikir itu sepadan. Damar seolah tak kenal ampun. Dia mengambil pisaunya dan bergegas menyerang Harry lagi. "Damar, sudah cukup. Apa yang akan kamu lakukan besok? Aku tidak peduli, tetapi sudah cukup untuk hari ini. Jika kamu ingin terus bertarung, aku akan menjadi lawanmu." Suara Hotgeist bergema di seluruh Colosseum. Mata Damar sedikit menyipit. Sebenarnya, dia agak bingung dengan pemikiran Hotgeist. Namun, sejak Hotgeist berbicara, dia refleks tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memasukkan belati tanpa nama ke dalam sarungnya di belakangnya, melirik Harry dengan santai dan berkata, "Hari ini nyawamu masih bisa diselamatkan, besok akan kembali mengambilnya." Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati nanti, cibir Harry. Damar memasukkan tulang naga ke dalam sakunya, dan kemudian dia tiba-tiba mendongak dan berkata, "Aku ingin bertanya satu hal, mengapa kamu ingin bekerja sama dengan Red Lotus? Kamu bahkan sudah tahu dengan jelas apa yang ada di balik Red Lotus."
Harry diam terpaku. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Damar akan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini pada dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, pilihannya berbeda. Beberapa orang berpikir bahwa menghadapi hal-hal di belakang Red Lotus, pertempuran utama adalah pilihan terbaik, sementara yang lain berpikir bahwa menyerah adalah pilihan terbaik. Aku hanya mengikuti pilihannya saja. Tentu saja, ada juga orang tidak membuat pilihan, seperti Hotgears. Pemikiran yang berbeda, hanya akan ada tentara yang saling berhadapan. Damar berkata dengan ringan, persiapkan dirimu besok. Harry mendengus dingin, berbalik dan berjalan keluar. Damar juga menyimpan barang-barangnya, meninggalkan area itu, berjalan menuju belakang panggung, dan menatap Aoki sekilas. Damar meninggalkan Kolosseum dan bergegas pulang sambil diikuti beberapa orang. Pada saat yang sama, di dalam ruangan Hotgears, Raisa tiba-tiba mendobrak pintu hingga terbuka. Dia memandang Hotgears di dalam ruangan. Hotgears mengerutkan dahinya saat ini. Dia berpikir untuk melawan Damar barusan. Meskipun jaraknya jauh, dia pikir pedangnya bisa menghalangi crosscut milik Damar, tapi dia kecewa. Dia hanya mampu melemahkan kekuatan dari crosscut itu, dan dia bisa melihat bahwa Damar sebenarnya tidak mengerahkan seluruh kekuatannya saat itu. Melihat Raisa yang berjalan ke dalam ruangan, dia mengangkat kepalanya, mengerutkan dahinya dan bertanya, ada apa? Raisa menghela nafasnya dan berkata, jangan berpura-pura, kamu juga seharusnya sudah tahu. Masalah tentang The Next yang menantang Harry. Kamu saja tahu, tentu saja aku tahu, ujar Hotgears sambil bangkit berdiri dari duduknya. Bagaimana sikapmu? Kamu membantu siapa? Tanya Raisa. Membantu siapa? Hotgears berdiri dan berkata, Pak Martin adalah Night Watcher. Tentu saja, aku tidak berani menyerang Damar. Bagaimanapun juga, Harry adalah orang dari Sin City. Yang terbaik adalah bertahan hidup. Mengatakan hal itu, dia kembali melanjutkan berkata, tetapi di antara mereka, ada situasi yang jika belum mati maka tidak akan berakhir, jadi itu tergantung pada siapa yang lebih hebat. Bersambung 404. Raisa memiringkan lehernya. Dia memandang Hotgears dan berkata, dengan kata lain, pilihanmu bukan untuk membantu siapapun, biarkan mereka hidup dan mati, kan? Aku berpikir seperti itu, ujar Hotgears. Raisa mengangguk dan berkata, ini yang terbaik. Jika kamu ingin campur tangan, aku juga akan turut campur pada Damar. Jadi, sudahkah kamu memutuskan untuk sepenuhnya berdiri di atas Damar sekarang? Bergabung dengan tim Damar? Hotgears bertanya, oh ya, aku punya berita yang ingin kusampaikan padamu. Damar telah dikeluarkan oleh Night Watcher, dan Scarlet Order telah dikeluarkan untuknya. Jika kamu pergi bersamanya, kemungkinan besar kamu akan diawasi oleh Night Watcher. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Ketika Raisa mendengar ini, wajahnya sedikit berubah dan berkata, tidak mungkin. Bukankah dia pahlawan Night Watcher? Bagaimana mungkin bisa melakukan hal seperti itu? Dia berselisih dengan Dempsey. Dempsey seharusnya bisa mencapai kerjasama dengan Red Lotus. Alan Hibbert bersama dengan Lucas di Sin City. Sekarang ada situasi yang jika belum mati maka tidak akan berakhir antara Damar dan Dempsey, kata Hotgears dengan tenang, dan Damar yang meninggalkan Night Watcher, ini semua berkat ulah Dempsey. Kamu, jika ingin mengarang alasan, buatlah lebih baik. Dempsey adalah Night Watcher dan Red Lotus adalah musuh mereka. Bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan orang-orang Red Lotus? Raisa tidak mempercayainya sama sekali. Hotgears mengangkat bahu, merentangkan tangannya dan berkata, maukah kamu menanyakan jelasnya langsung pada Damar? Raisa mengerutkan dahinya dan berbalik untuk meninggalkan Kolosseum. Jika apa yang dikatakan Hotgears benar dan Damar benar-benar menanggung Scarlet Order dari Night Watcher, maka meninggalkan kota mungkin benar-benar akan mendapat masalah besar. Tetapi,
Dia benar-benar ingin pergi. Dia merasa terlalu membosankan untuk tinggal di kota ini seumur hidup, meskipun dia adalah orang dengan peringkat tertinggi di kota ini. Di sisi lain, setelah pertarungan damar berakhir, dia meninggalkan Kolosseum bersama Lilia. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Elami, mengatakan kepadanya bahwa besok akan ada Holy War. Dia menanyakan padanya apa besok bersedia untuk datang. Tentu saja Elami setuju. Kekuatan bertarung tingkat puncak, ditempatkan di mana saja dan di antara Night Watcher, semuanya adalah kekuatan tempur teratas di dunia. Night Watcher masih terlalu sedikit. Di distrik utara, pasti ada banyak orang yang bekerja untuk Harry. Tentu saja, Damar tahu bahwa hal terpenting untuk kemenangan atau kekalahan besok adalah memutuskan antara tingkat dewa. Dalam tingkat dewa, siapapun yang menang akan memiliki probabilitas tinggi untuk memenangkan permainan ini. Kedua mobil itu melaju dan berhenti di depan pintu. Tepat ketika mereka berhenti, Damar menemukan bahwa ada sebuah mobil atap terbuka berwarna silver terparkir di depan rumah Leo. Mobil itu adalah milik Sherry. Sherry dan Lina Zhou berdiri di pintu. Ketika mereka melihat Damar, mereka terlihat girang dan memanggil, "Damar." Mereka kemarin tidak berbicara dengan Damar, karena suasana hati Damar cukup buruk ketika mengetahui bahwa dia telah dikeluarkan dari Night Watcher. Ketika sampai di rumah, dia hanya sekedar menyapa mereka dan langsung berjalan ke lantai atas. Tetapi hari ini, mereka berdua masih datang. Damar adalah idola mereka, dan mereka tidak akan membiarkan kesempatan ini untuk berhubungan dengan idola dari dekat. Melihat Damar yang baru turun dari mobil, mereka dengan cepat membungkuk. Lilia meliriknya sekilas dan Thalia berkata sambil tersenyum, "Damar, apakah kamu berhubungan dengan seorang gadis kecil di sini lagi?" Damar terdiam dan dengan cepat berkata, "Aku orang yang baik-baik. Jangan bicara omong kosong." Mereka tersenyum dan berjalan ke kamar tanpa mengganggu Damar. Damar memandang Sherry dan Lina Zhou lalu bertanya, "Apa kalian ada urusan denganku?" Keduanya masih tidak terlihat kaku, bahkan setelah mengetahui identitas Damar, Lina Zhou mendengus dan berkata, "Kamu benar-benar membohongi kami. Aku tidak menyangka kamu adalah Chandra. Bukannya aku sudah pernah bilang sebelumnya, jika kamu tidak percaya, ya aku bisa apa?" ujar Damar. Lina Zhou terdiam. Damar memang mengakuinya sebelumnya, tetapi mereka merasa Damar tak mungkin akan begitu ketakutan, jadi mereka tidak percaya. Sherry mencibir dan berkata, "Siapa yang bisa mempercayainya? Siapa yang akan berpikir kalau kamu adalah orang yang seperti itu? Kamu pergi bekerja di bar dan begitu senang sekali ketika mendapat uang tip. Kamu benar-benar mengelabui kami." Hal-hal terjadi karena suatu alasan. Jadi aku bisa apa? Aku sama miskinnya dengan bajingan ketika datang ke sini. Saat itu, aku punya masalah lain, jadi aku hanya bisa hidup seperti ini dengan pergi ke bar untuk bekerja, ujar Damar berdeham. Mereka tak bisa menyangkal apa yang dikatakan Damar. Singkatnya, kamu sudah tahu sikapku dan Sherry. Bagaimana menurutmu? Tanya Lina Zhou. Apanya yang bagaimana? Tanya Damar dengan wajah bingung. Aku dan Sherry sama-sama menyukaimu. Bagaimana menurutmu sekarang? Apa kamu mau jadi pacar kita? Kalau kamu mau nikah juga boleh, ujar Lina Zhou. Kita, Damar tercengang. Lina Zhou mengangguk dan berkata, "Ya, kita tidak seperti yang di dunia luar. Bisa poligami, aku dan Sherry adalah sahabat, jadi kami bersama-sama seumur hidup. Bahkan jika menikah, maka akan menikah dengan orang yang sama, hanya orang seperti kamu yang pantas untuk mendapatkan kita." Astaga, Damar menelan ludahnya, mata menyapu bola-balik pada keduanya. Lina Zhou memiliki rambut merah pendek. Dia selalu berpakaian dengan berani, mengenakan rok pendek yang membungkus pinggulnya, memperlihatkan sosok cantiknya secara maksimal, postur tubuhnya sangat proporsional.
Seri berambut hitam dan lurus, dan penampilannya adalah yang teratas. Dia mungkin tidak seksi seperti Lina Zhou, tetapi dia cukup menarik. Dua wanita cantik ini mengatakan mereka ingin sama-sama dinikahi. Astaga, diganti dengan pria manapun pasti tidak mampu menahannya. Bagaimana? Kami begitu pantas untukmu, tetapi kami tidak memiliki pengalaman dalam hal itu, tetapi kami dapat belajar, termasuk postur, bagaimana membuatmu nyaman, dan pasti akan membuatmu terpuaskan nantinya, dan kami akan memberikanmu anak juga. Cukup jangan bicara lagi. Damar buru-buru memotong perkataannya, dia lalu bersandar di dinding dan berkata, biarkan aku tenang sebentar. Melanjutkannya, Damar merasa bahwa dia akan segera ingin menikahi mereka berdua di tempat. Ini terlalu menggodanya. Kamu tidak mau? Tanya Seri sambil menegerutkan dahinya. Ya, dia tidak mau. Kali ini dari balkon lantai 2, Lilia dan Thalia berdiri di balkon, dan melihat mereka ke bawah. Damar benar-benar merasa terusik. Dalam hati dia mengumpat, kalian jika tidak ada orang, bisa sembunyi-sembunyi saja mengatakannya padaku. Walaupun mungkin memang tidak bisa menikah, tapi bukan tidak mungkin semua orang bisa tidur bersama dengan bahagia. Yang berbicara dengan nada dingin tadi adalah Lilia yang sedang berada di atas balkon. Seri mendongak dan bertanya, siapa kamu? Apakah kamu pacar atau istri Damar? Lilia yang ditanya seperti itu wajahnya sedikit merah berkata, bukan. Ya sudah, berarti ini bukan urusanmu, ujar Lina Zhou menatap Damar lagi dan bertanya, jadi bagaimana menurutmu? Sambil ditatap oleh kedua wanita di atas balkon itu, Damar hanya bisa berkata tanpa daya, aku akan segera pergi dari sini lain hari. Mendengar ini, kedua orang mendengar bahwa Damar dengan halus menolak mereka. Lina Zhou memanyunkan bibirnya. Sementara itu, sebuah suara terdengar dan berkata, dua gadis kecil, sudah cepat kembali. Aku sedang ada urusan dengan Damar. Suara itu terdengar dari seberang jalan, ada seorang wanita dalam gaun hitam datang ke arah Damar. Bukankah itu wanita yang pernah diintip saat mandi oleh Damar dan Tata? Thalia berkata dengan terkejut. Bersambung 405. Mendengar perkataan Thalia, mulut Damar menjadi kedutan. Raisa mendongak dan menatap Thalia, dia sepertinya merasakan sesuatu dan akhirnya tergerak. Generasi Night Watcher dari negara H benar-benar berbakat, gumamnya. Kemudian dia memandang Seri dan Lina Zhou lalu berkata, cepat pulang, menikahi orang yang sama, orang tuamu mungkin akan mematahkan kakimu jika mereka mendengarnya. Lina Zhou dan Seri tampaknya takut pada Raisa, mereka menelan ludah mereka dan segera naik ke mobil dan pergi. Ketika keduanya pergi, hati Damar sedikit lega. Dia memandang Lilia di lantai atas dengan tak enak hati dan menemukan bahwa Lilia juga sedang menatapnya. Matanya masih dingin seperti dulu. Damar berdeham, kemudian dia melihat ke arah Raisa dan bertanya, apakah kamu datang kepadaku untuk mencari tahu? Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Hotgears bilang kalau kamu telah dikeluarkan oleh Night Watcher dan mereka mengeluarkan Scarlet Order untukmu. Apakah itu benar atau salah? Tanya Raisa. Itu benar, ujar Damar. Mendengar itu, wajah Raisa jadi tidak menentu untuk beberapa saat. Dia menatap Damar, lalu terdiam dan berkata, jika aku pergi bersamamu, bukankah aku akan dikejar oleh Night Watcher? Sepertinya memang begitu, Damar tersenyum dan berkata, tentu saja, itu semua tergantung pada pilihanmu. Aku tidak akan memaksamu untuk bergabung dengan kami. Tentu saja, jika kamu tidak mau bergabung, aku tidak akan membawamu keluar dari kota ini. Mulut Raisa sedikit menganga, dan kemudian bertanya, apakah Dempsey yang melakukan semua ini? Ya, Damar mengangguk dan berkata, sejujurnya, jika aku meninggalkan kota ini kali ini, mungkin hal pertama yang akan kulakukan adalah pergi ke sarang Dempsey, dan langsung berhadapan dengannya. Mata Raisa berkedut beberapa kali lalu dia berkata,
sekarang ada begitu banyak orang dalam The Next. Apakah kamu akan membawa mereka semua? Ya, jika kamu juga bergabung, kamu juga bisa membawa orang-orangmu, ujar Damar. Apakah kamu akan berdiri di sisi berlawanan dengan Night Watcher? Raisa mengerutkan dahinya dalam-dalam. Aku selamanya tidak akan pernah berdiri di sisi berlawanan dengan Night Watcher, tapi berada di sisi berlawanan dengan Dempsey. Menurutku Dempsey tidak termasuk dalam Night Watcher, ujar Damar sambil menghela nafasnya. Mereka berdua saling bertanya dan menjawab. Akhirnya, Raisa terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia menatap Damar dan berkata dengan serius, "Kalau begitu, aku berani bertaruh denganmu. Kapan rencananya kamu akan pergi?" Tatapan Damar sedikit tergerak. Raisa, Holy Master dari distrik barat, pasti memiliki banyak orang di bawah tangannya, jadi ini sangat membantu Damar. Dan yang paling penting, orang-orang di bawahnya pasti akan mengikutinya. Di sisi lain, itu juga dapat menghalangi orang-orang di pihak si Codet. Kelompok orang ditempatkan di luar ini adalah sekelompok besar penjahat dan bandit. Secara seimbang, juga sangat bagus dan mudah dikendalikan. Dia menjilat bibirnya dan berkata, "Ada berapa banyak orang yang kamu miliki?" Raisa menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu jumlah pastinya. Ada sekitar 2 atau 300 orang. Tidak banyak orang, tapi mereka semua adalah hebat, semuanya di atas tingkat tinggi." Damar menghela nafasnya, dengan begini bisa digunakan untuk membentuk tim hebat mereka sendiri. "Aku akan kembali dan membiarkan mereka menghitungnya," ujar Raisa. "Ditambah orang dari The Next, dengan jumlah yang begitu besar, aku khawatir mungkin akan membutuhkan 2 kapal pesiar hot gas untuk bisa meninggalkan tempat ini." "Dia harus mengeluarkannya," ujar Damar. "Kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara." "Kamu besok berencana melawan Hurricane?" tanya Raisa. "Aku tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Aku harap kamu bisa mengerti." Damar mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, serahkan saja Harry kepadaku. Ini adalah kebencian antara kami dan Red Lotus dan Dempsey. Termasuk jika kamu mulai bertarung dengan Dempsey nanti, tidak akan membiarkanmu memakan masalah yang sulit ini." Mendengar kata-kata Damar, Raisa terdiam. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan pulang dulu." Ketika dia pergi, Damar sedikit lega. Dia kembali masuk ke dalam rumah dan pergi ke lantai 2. Dia memandang Leo dan istrinya. Leo dan istrinya jauh lebih baik sekarang dan bisa bangun dari tempat tidur dan beraktivitas, tetapi menurut Lilia, masih perlu sekitar 1 bulan bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Damar memasuki rumah dan memandangi Leo dan istrinya yang berbaring di tempat tidur, dan Leo yang menyiapkan bangku di sebelahnya dan menulis sesuatu di sana. Damar mengusap kepala Leo, kemudian dia memandang Leo dan bertanya, "Om Leo, Tante Angela, kita tidak bisa tinggal di kota ini untuk waktu yang lama." Angela terbaring di tempat tidur. Mendengar kata-kata Damar, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ada apa? Apakah kami menambah repot kalian?" "Tidak, hanya saja sesuatu hampir selesai dan kemudian kami harus meninggalkan tempat ini," ujar Damar. Angela menghela nafasnya, "Ya, sebenarnya aku sudah tahu dari terakhir kali pertarunganmu itu. Kalian semua adalah orang besar. Kalian pasti akan pergi dari sini cepat atau lambat. Tapi kemanapun kamu pergi, jaga dirimu baik-baik. Lebih baik meninggalkan tempat ini. Jika tinggal di sini dalam waktu yang lama, mungkin akan sedikit kehilangan rasa manusiawi." Tapi terlihat masih ada rasa keberatan yang terpancar dari wajahnya. Leo juga hanya bisa menghela nafasnya. Tentu saja, jika dibandingkan dia merasa bahwa setelah kehilangan perlindungan dari Damar, mungkin keluarga mereka akan hidup seperti sebelumnya. Misalnya, jika menemukan sesuatu seperti itu sebelumnya, tidak ada yang akan menyelamatkan mereka. Kalian jangan jadi seperti itu.
Ini bukan perpisahan antara hidup atau mati, ujar Damar melihat mereka dengan sedih. Aku hanya datang untuk bertanya apakah kalian ingin pergi bersama kami. Leo dan istrinya gemetar pada saat bersamaan. Angela tampaknya tidak peduli dengan cederanya. Dia langsung duduk. Menatap Damar, dia bertanya, pergi. Maksudmu, pergi meninggalkan Sin City. Pergi ke kota besar di luar. Seperti foto di ponselmu itu. Damar mengangguk. Ya, apa kalian mau? Mata Angela seketika berair. Air mata pun mengalir dari kedua matanya. Lalu dia mengangguk dan berkata, mau, kami mau. Dia sudah berkali-kali berharap sekali ingin pergi dari kota ini, tetapi keberadaan Hot Gas, tempat yang diizinkan untuk masuk dan tetapi tidak diizinkan untuk keluar, kebanyakan orang yang bisa pergi keluar memiliki beberapa cara mereka sendiri. Tapi mereka hanya orang biasa, mereka hanya ingin hidup stabil, dan anak-anak dapat tumbuh berkembang dengan baik. Jika mereka bisa pergi, mereka benar-benar bersedia. Wajah Leo seketika berubah dan matanya pun memerah. Ini sangat mengharukan. Damar tersenyum, dan dia berjalan mendekat dan menepuk pundak Leo dan berkata, aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa jika kalian bisa pindah sekarang, kalian juga bisa mengemasi barang-barang. Semua yang perlu dibawa bisa dibawa. Tentu saja, lebih baik membawa sesuatu yang bisa diingat. Kami akan mengaturkan tempat untuk kalian dan tidak akan ada yang kurang. Leo dan Angela tampak begitu semangat. Pada saat itu, Helen memiringkan kepalanya dan bertanya, Kak Damar, jika kita pergi keluar, apa aku bisa pergi ke sekolah untuk belajar? Tentu saja bisa, ujar Damar sambil tersenyum padanya. Yai, gadis kecil itu tertawa penuh semangat. Damar mengatakan beberapa patah kata, setelah mengobrol dengan mereka, lalu dia kembali ke kamarnya. Dia terduduk dan meletakkan semua tulang naga miliknya di hadapannya, totalnya ada 7 tulang. Jika menyerap ini semua, kekuatanku akan menjadi setingkat apa? Damar menyentuh hidungnya dan bergumam, Lukas, akan ada hari di mana hari kematianmu akan tiba. Bersambung.